Yesus adalah pemulung agung dan Joni seperti sampah. Pemulung agung itu datang memilih sampah ini, dia daur ulang, dia pakai menjadi sesuatu yang berfaedah guna. Saya ingat dalam sebuah ilustrasi ada seorang guru sekolah minggu ketika dia mengajar sekolah minggu dan dia bertanya kepada anak-anaknya. Dia bertanya sekaligus memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menjelaskan apa profesi orang tuanya yang dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Ada seorang anak, karena papanya dokter, dia angkat tangan, papa saya dokter. Sebab Yesus adalah dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan orang. Ada lagi papanya nakoda, dia bilang Yesus adalah nakoda seperti papa saya. Walaupun ada gelombang dan lain sebagainya, asal Yesus menjadi nakoda, kita pasti sampai di seberang, kita pasti sampai di tempat tujuan. Ada lagi karena papanya hakim, dia bilang Yesus adalah hakim seperti papaku. Dia memutuskan perkara seadil-adilnya. Dan masih banyak anak lain lagi memberikan penjelasan antara profesi papanya dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Tapi ada seorang anak paling pojok, ketika guru sekolah minggu bilang, tolong ya Joni, tolong jelaskan dulu bagaimana profesi papamu dan hubungannya dengan Tuhan Yesus. Joni berdiri dan Joni berkata, papaku seorang pemulung. Yesus adalah pemulung agung dan Joni seperti sampah. Pemulung agung itu datang memilih sampah ini, dia daur ulang, dia pakai menjadi sesuatu yang berfaedah guna. Saya setelah baca atau dengar cerita itu, benar adanya dikaitkan dengan kehidupan kita. Apalagi saya pribadi, sampah, betul-betul sampah. Tapi kita bersyukur Yesus yang akan datang kedua kali ini dalam second coming. Dia sudah datang dalam first coming. Dan pada waktu dia datang, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yohanes 6 ayat 37, Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saya suka kalimat terakhir itu, ia tidak akan kubuang. Haleluya. Maka saya ingat saudara-saudara, dalam pertobatan awal saya jatuh bangun sampai tahun 2000 Pak Teni diundang ke Indonesia. Apakah itu beliau sudah di Amerika atau masih di Indonesia? Masih di Indonesia. Pembicaranya Bapak Teni Landena, Frankie Siombing, Bambang Wijaya dalam acara Raimuna. Saya adalah dancernya, karena saya dulu mantan dancer, suka banget Michael Jackson. Jadi kami suka lomba-lomba di Kupang tuh, lomba-lomba Michael Jackson. Lalu saya seberangkan dance dalam konteks modern. Saya ajak teman-teman dance semua, karena panitia bilang, bisa nggak kamu ajak teman-teman dance, kamu ngedance buat Tuhan. Oh siap, kalau boleh saya mau. Teman saya juga bukan hanya Kristen, yang Islam semua. Boleh Mel, boleh, hantam. Saya bilang, akhirnya kita ngedance, Pak Teni khotbah jelaskan tentang Hosea dan Gomer. Itu bicara hubungan Allah dan umatnya, saudara-saudara. Bahwa umatnya seringkali jatuh bangun, menyakiti, dipulihkan, kumat lagi, dipulihkan, kumat lagi. Dalam zona tertekan mereka berteriak kepada Allah. Allah beri solusi, beri pertolongan, mujizat. Mereka sudah ada dalam zona nyaman. Mereka mulai renggang dan melupakan Allah. Tapi Allah tidak pernah menyerah untuk datang memungut kembali mereka yang telah dipanggil namun jatuh lagi. Tuhan angkat, sebab dia firman, aku tidak akan membiarkan hamba-hambaku jatuh sampai tergeletak. Sebab 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, Pak Teni khotbah tentang itu. Lalu saya secara jujur, di awal-awal pertobatan saya, namanya anak muda mantan nakal, ya kadang naik turun. Tapi waktu beliau datang khotbah di Stadion Merdeka Kupang dan jelaskan itu, dan dia tantang altar call, yang mau bertobat lari.
Saya lari sekencang-kencangnya dan saya dijamah Roh Kudus. Saya ditolong lagi dan sampai hari ini saya boleh eksis. Bukan kuat gagahku, tapi kasih karunia Allah menyertaiku. Roh Kudus, roh yang ada padaku dan ada padamu lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, pendahuluan khotbah itu hanya mau mengingatkan saya dan saudara, kalau Tuhan sudah sentuh hati kita, Tuhan mau kita tetap setia. Tuhan mau pada waktu Dia kembali kita didapati dalam keadaan betul-betul mengasihi Dia. Amin.